alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum min fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ya Allah bi karim, bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau, apakah, istifhamiyah, tidak melihatnya ahlul Makkah? Alam yarau, apakah tidak memperhatikan atau melihat ahlul Makkah fi asfarihim? Ya Allah ya Karim, di dalam orang-orang sebelumnya ahlu Mekah, di asfarihim, di dalam wilayah-wilayah ahlu Mekah, ya, sekitar ahlu Mekah, ila Syami, sampai negara Syam, wa ghairiha, dan selain Syam. Kam, berapa banyak, khabariyatun, adapun kam itu kam khabariyah bimakna kasiran, dengan menggunakan makna kasir. Kam, berapa banyak, ahlakna, telah aku hancurkan, ahlakna, telah kami hancurkan, min qablihim, dari sebelumnya ahlu Mekah. Apakah mereka ahlu Mekah tidak melihat dari sekeliling mereka, ila Syam wa ghairiha, dari Syam dan yang lainnya, ya, sekitaran penduduk Mekah? Berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan mereka dari orang-orang sebelum mereka. Bayaniyahnya min qarnin, dari ummatin, maksudnya umat, minal umami, dari beberapa umat, al-madiyati, yang telah lalu, umat-umat terdahulu. Makkannahum, yang aku memberikan tempat pada qarnin, ay ummatul madiyah. A'tainahum, maksudnya aku berikan kepada qarnin makanan, pada tempat, bil ardi, di muka bumi, bil kuwati, ya, dengan kekuatan, wasaati, dan keluasan. Allah berikan mereka, umat-umat terdahulu, dengan super powernya, kekuatan fisiknya, ya, dan juga keluasan di dalam wilayahnya dan lain sebagainya. Allah berikan kelebihan oleh umat-umat terdahulu dibanding penduduk Mekah. Malam numakin, ma dengan perkara, ya, ya, lam numakin, yang tidak aku berikan pada ma, nukti, maksudnya yang tidak aku berikan pada ma, lakum, pada kalian semua, ya. Allah berikan umat-umat terdahulu sesuatu yang tidak diberikan oleh penduduk Mekah atau umat Nabi Muhammad SAW. Fihi, itu di dalam lakum, al-iltifatu, adapun waqi' iltifat, perpindahan, ya, anil ghaibati, dari waqil ghaibah ke waqil mukhatab, ya. Wa arsalna, dan kami menurunkan as-samaa'a, pada hujan, ay matara, maksudnya hujan, alaihim, atas qarnin, midraran, hale yang deras, jadi hal, mutatabi'an, yang terus menerus, waja'alna, dan kami jadikan
al anhara pada kali-kali tajri yang mengalir apa anhar min tahtihim dari buminya atau tempatnya ahlu Mekah, Qarnin ya, min tahtihim dari bawahnya Qarnin tahti masakinihim, yaitu dari bawah rumah-rumahnya Qarnin ya, sungai-sungai yang mengalir depan rumahnya ya. Berikan air hujan yang intensitasnya standar. Kemudian fa'ahlaknahum, maka aku hancurkan pada Qarnin bidzunubihim, sebab dosa-dosanya Qarnin, bitakdzibihim, maksudnya sebab membohonginya Qarnin al-anbiya pada para nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita, di mana Allah berikan umat terdahulu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sekarang, dari segi kekuatannya, kemudian kesuburan di dalam buminya ya, perekonomiannya dan lain sebagainya. Yang umat-umat terdahulu Allah berikan begitu banyak kenikmatan, tetapi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah hancurkan mereka. Jangan sampai itu terjadi kepada kita umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Terutama kita penduduk Indonesia nih, kurang apa coba? Kalau dalam melakukan tanam kayu, tumbuh kayu. Singkong itu tinggal nyeblokin doang tumbuh. Tanah bumi Indonesia itu kali, kalau kita lihat di pegunungan ngalir, airnya bening. Lah sekarang kita minum air aqua itu air kali, air pegunungan tanpa dimasak ya. Luar biasa begitu Allah berikan nikmatnya luar biasa kepada kita. Maka jangan sampai Allah membinasakan kita gara-gara perbuatan lalai kita, perbuatan dosa kita. Karena ada dua perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari kebaikan. Ya, al-ghaflah wal kasal. Ghaflah wal kasal. Ini dua firman, dua penghalang kita dari kebaikan. Ya, sifat lalai dan sifat malas. Santri punya dua sifat ini, nggak bakal dapat ini. Nggak bakal ya menjadi orang yang sukses dunia akhirat kalau memiliki dua sifat, ghaflah wal kasal. Lalai dan malas. Ya, malas. Nah ini ya, perhatikan. Wa ansya'na, dan aku tumbuhkan mimba'dihim, dari sebelumnya Qarnan pada golongan akharina yang lainnya, sama umat-umat terdahulu seperti itu. Yang intinya semua itu jadikan contoh bagi kita. Walau nazzalna, dan apabila menurunkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu ya Muhammad, kitaban pada kitab, maktuban yaitu perkara yang ditulis, fi qirtasin di dalam kertas, rokin maksudnya kulit, kama iktarahuhu, seperti halnya yang memintanya ya ahlu Mekah pada falamasuhu, maka berpeganganlah siapa ahlu Mekah pada kitaban, biaidihim, dengan tangan-tangannya ahlu Mekah. Ablagu, adapun falamasuhu itu lebih ablag min yanuhu, dari lafaz yanuhu, li'annahu, karena sungguhnya lamas itu afna, menghilangkan lisyaki, pada keraguan-raguan ya. Laqala, maka sungguh berkata siapa alladzina, orang-orang kafaru yang ingkar, siapa alladzina, in hada, tidak ada, adapun kitab ini, tidaklah kitab ini itu illa sihrun, kecuali sihir mubinun yang nyata. Ta'annutan, karena membuat sulit, wa i'anadan, dan karena
i'anat kerengkelnya mereka, ya. Kerengkel, ya. Keras kepalanya mereka. Waqalu, dan berkata siapa ahlu Mekah, laula unzila alaihi, laula, ya, kalau bahasa Jawa itu ya laula itu apa kalau bahasa Indonesia? Semoga, ya, andaikan, ya, diturunkannya alaihi atas Muhammad, ala Muhammadin, maksudnya atas Nabi Muhammad, siapa malakun, malaikat, yusaddiquhu, yang membenarkan siapa malak pada Nabi Muhammad. Walau anzalna, dan apabila aku menurunkan malakan pada malaikat, kama aktarohu, seperti halnya yang mereka pinta, falam yu'minu, maka tidaklah akan beriman siapa ahlu Mekah, ya. Mereka mengatakan andai kata Muhammad diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad, ya, dan aku turunkan malaikat kepada Muhammad, saya mereka tidak akan beri. Intinya kalau orang yang punya sifat keras kepala, ya, apapun yang dia minta kalau sudah dikabulkan pasti dia akan ngerengkel, alasan, beribu-ribu alasan akan diutarakan. Coba kalau malaikat yang langsung kepada Muhammad, Allah turunkan malaikat kepada Muhammad, tetap mereka tidak akan beri. Allah buktikan mukjizat Nabi Muhammad di hadapan mata mereka pun pasti mereka tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad membelah bulan. Itu pernah kejadian seperti itu disaksikan oleh mereka orang-orang yang tetap mereka tidak beriman kepada Muhammad dan mereka menganggap itu sebagai sihir, ya, yang menipu. Nah, inilah sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngomong sama orang yang goyang kerengkel, udah nggak usah kita lanjut, karena dia pasti akan kerengkel terus. Ya, mau kita kasih hujah kayak apa juga, mau kita kasih dalil kayak apa juga, namanya orang kerengkelan, orang Yahudi sifatnya kerengkel, pasti dia akan menerima hujah yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.